Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengendalian internal. Saya Ria Fitriatus Soliha akan membacakan tentang definisi pengendalian internal. Secara luas, Koso mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atau tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Definisi tersebut mencerminkan beberapa konsep yang sangat mendasar fundamental yang menekankan bahwa pengendalian internal satu ditunjukkan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kategori. Yang kedua, proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan. Yang ketiga, dilaksanakan oleh manusia. Yang keempat, mampu memberikan keyakinan yang memadai. Yang kelima, dapat menyesuaikan diri dengan struktur entitas. Selanjutnya, tujuan organisasi memusatkan perhatian pada aspek pengendalian internal. Dari definisi tersebut, terlihat ketiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi memusatkan perhatian pada aspek pengendalian internal yang berbeda. Yang pertama ada tujuan operasional atau operation objective. Yang kedua, tujuan pelaporan atau reporting objective. Dan yang ketiga, tujuan tentang ketaatan atau compliance objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Lia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pengendalian internal. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission, mengidentifikasi bahwa ada 5 komponen yang terdapat pada pengendalian internal, yakni 1. Lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, kegiatan pengendalian, yang keempat pengawasan, dan yang kelima informasi dan komunikasi. Untuk lingkungan pengendalian itu sendiri merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk mencapai beberapa tujuan, yakni 1. Tujuan-tujuan yang strategis, yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang bisa diandalkan, yang ketiga berjalannya usaha secara efektif dan efisien, yang keempat, taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dan yang kelima, mengamankan omset. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa, NIM 17160035. Di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen pengendalian internal yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Komponen pengendalian internal yang kedua yaitu penilaian risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian tujuan-tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Dalam perumusan penilaian risiko ini ada 2 istilah. Yang pertama, identifying the risk dan assessing the risk. Dalam identifying the risk, kita menginventarisasi risiko-risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan organisasi. Dalam assessing the risk, kita ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya peristiwa atau event yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Komponen pengendalian internal yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Komponen pengendalian internal yang keempat yaitu kegiatan pemantauan. Jika kegiatan pemantauan ini dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya. Karena kegiatan ini memungkinkan pertama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya. Yang kedua, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Dan yang keempat, diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Dengan berjalannya waktu, kegiatan pemantauan ini
akan menghasilkan efisiensi dalam organisasi dan dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pelaporan atas pengendalian internal, karena masalah-masalah yang ditemukan dapat diselesaikan dengan cepat, secara proaktif dan bukan reaktif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang informasi dan komunikasi. Informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Informasi yang bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, namun bisa juga di pihak-pihak di luar organisasi seperti pelanggan, pemasok barang, terus ada kementerian, dan lain-lain. Kendala yang dihadapi saat pengendalian internal. Adapun kendala yang dihadapi saat pengendalian internal yaitu yang pertama, pengendalian internal melibatkan pengambilan keputusan oleh manusia. Yang kedua, adanya gangguan dalam pengendalian internal atau breakdown. Dan yang ketiga, adanya solusi dalam pengendalian internal. Yang keempat, manajemen berpeluang mengabaikan atau mengesampingkan pengendalian internal. Dan yang terakhir, yang kelima, pertimbangan biaya dan manfaat dalam perancangan pengendalian internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.